wabarakatuh. Saya Valen Desliana Fitra dari kelompok 12 ingin membahas tentang operasional variabel dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Inovasi Produk, Keunggulan Bersaing, dan Strategi Pemasaran terhadap Kinerja Pemasaran. Yang pertama, inovasi bisnis. Inovasi bisnis ini termasuk ke variabel bebas. Adanya kreativitas dalam produk atau layanan untuk mendapatkan keunggulan bersaing sehingga mempunyai kelebihan untuk jadi yang pertama menjual produk tersebut di kotanya, sehingga bisnis dia selangkah lebih maju dan memiliki keistimewaan dibanding pembisnis lainnya. Indikator inovasi bisnis yaitu yang pertama mengkreasikan produk, yang kedua mengkreasikan proses, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat mengevaluasi harga kompetitif, yang kelima kelancaran komunikasi, dan yang keenam mengikuti kemajuan teknologi. Yang kedua, strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini masih masuk ke dalam variabel bebas. Adalah suatu pemikiran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran yang bermaksud agar perusahaan memperoleh keuntungan dari adanya pemasaran tersebut. Indikator strategi pemasaran yaitu yang pertama penentuan harga, yang kedua penentuan pasar, yang ketiga promosi yang dijalankan, dan yang keempat kualitas produk. Yang ketiga yaitu keunggulan bersaing. Ini masih masuk ke dalam variabel bebas, yaitu sebagai strategi dari perusahaan agar mendapatkan keuntungan dengan cara memberikan nilai lebih terhadap produknya dibandingkan dengan para pesaingnya, bahkan bisa sampai melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tertentu, sehingga menciptakan keunggulan bersaingnya lebih efektif. Dan dengan adanya keunggulan bersaing, perusahaan dapat mendominasi baik di pasar maupun pasar baru. Indikator keunggulan bersaing yaitu yang pertama keunikan, yang kedua jarang dijumpai, yang ketiga tidak mudah ditiru, yang keempat tidak mudah diganti, yang kelima harga bersaing, dan yang keenam kualitas yang dapat dibanggakan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Cynthia Ningrum. Saya, Cynthia Ningrum, akan menjelaskan variabel terikat yaitu kinerja pemasaran. Menurut Sampurna, kinerja pemasaran adalah akumulasi hasil akhir dari seluruh aktivitas dan proses kerja dari perusahaan atau suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, yang merupakan hasil atau presentasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, indikator-indikator dalam kinerja pemasaran. Yang pertama, volume penjualan. Dalam suatu perusahaan, tujuan pemasaran adalah untuk meningkatkan volume penjualan yang menguntungkan dalam arti dapat menghasilkan pendapatan secara optimal dan meningkatkan laba. Volume penjualan merupakan ukuran yang menunjukkan banyaknya atau besarnya jumlah barang yang dijual. Yang kedua yaitu pertumbuhan pelanggan. Tingkat pertumbuhan pelanggan adalah kenaikan atau penurunan jumlah pelanggan yang dapat bertambah atau menurun. Jika pertumbuhan pelanggan menurun, maka keuntungan akan semakin menurun. Begitupun sebaliknya, jika pertumbuhan pelanggan naik, maka keuntungan semakin naik. Yang ketiga yaitu pertumbuhan penjualan, yaitu kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Jika pertumbuhan penjualan tinggi, maka mencerminkan pendapatan perusahaan juga meningkat. Yang keempat yaitu efektivitas perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan itu sendiri dapat mengatur produksi, kualitas, dan biaya yang dikeluarkan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau yang lainnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.